minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jelas ya? Ingat ya, cipta itu artinya manifestasi. Jadi di sini Tuhan mau ngomong, Kat, saya mau memanifestasikan diri saya, nanti bentuk manifestasinya tanah ya, karena saya mau nanti ada di dalam di situ gitu. Jadi Ibu Bapak, punten pisan, mohon maaf nih. Secantik apa, seganteng apa, sepinter apa, setinggi apa, jabatan sekaya apa, kita ini hanya tanah yang diberi bentuk gitu kira-kira. Makanya jasad hanya kembali ke tanah. Tuh ya, supaya kita ini stay humble gitu. Kita cuma tanah yang diberi bentuk gitu. That's it. Dah. Yang bikin kita jadi sombong tuh pikiran kita terhadap apapun itu gitu, si ego gitu. Maka kalau nanti kadar kesadarannya sudah di sini, nggak akan ngelihat lagi mana direktur, mana OB, mana tukang beca, mana tukang baso, mana orang kaya, mana apa dan terusnya. Nggak ngelihat lagi itu semua sebagai konteks yang namanya penilaian gitu kira-kira. Kenapa? Saya sudah melepaskan dualitas. Kenapa? Yang saya layani hanyalah isinya gitu kira-kira. Ibu Bapak punten, mohon maaf, di OB isinya sama nggak dia? Iya dong. Di direktur isinya sama nggak dia? Iya dong. Semuanya isinya sama. Kenapa? Karena kita semua datang dari manifestasi yang sama. Jadi kalau udah masuk ke kelasnya dia, udah susah banget untuk ngejelekin siapapun di luar dirinya. Kenapa? Gimana mau ngejelekin orang yang saya lihat hanya dia kok? Gitu kira-kira. Kemana saja kamu menghadap, di situ hanya wajah Allah. Memang sih Bu, Pak, PR banget ya ngelihat wajah Allah di orang yang nyebelin. Waduh, PR banget gitu. Tapi kan tadi dibilang, khusyuk. Kalau kamu khusyuk, yang kamu lihat itu isinya. Tapi kalau kamu nggak khusyuk, yang mau lihat itu kemasannya, gitu kira-kira. Simpel ya Bu, Pak. Tapi kita nggak pernah diajarin sholat gini nih masalahnya gitu. Yang penting zuhur 4 rakaat ya. Bacaannya gini selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, udah sholat belum? Udah, bagus. Selesai. Ya nggak apa-apa juga. Bismillah ya Ibu Bapak. Kita for the next generation, mari kita ganti pola pendidikan untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah dalam bentuk sholat, puasa apa. Tidak hanya ritual minded gitu kira-kira. Bersyukur, berterima kasih, alhamdulillah. Hadir Ibu dan Bapak di sini yang saya rasa punya sama-sama visi misi untuk memperbaiki generasi yang akan datang gitu ya Bu, Pak. Semua datang dari mana? Dari kita. Yuk kita mulai dari diri sendiri gitu kira-kira. Ini kita bagian kecil Bu, Pak. Cuman berapa orang nih? Cuman 88. Tapi nanti runtutannya insya Allah panjang Bu, Pak. Itu ya, bismillah. Jadi mudah-mudahan ya kita punya tekad, punya niat yang bismillah, bismillah untuk selalu melakukan satu perbaikan gitu intinya. Oke, nah berikutnya dikatakan begini. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepada roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat itu bersujud kecuali iblis. Dia menyombongkan diri, adalah dia termasuk orang yang kafir. Jadi kalau saya lagi sombong, saya lagi di hijack sama pihak lain gitu Bu, Pak. Jadi kalau saya lagi marah, saya lagi di hijack sama pihak lain. Tetapi menariknya saya membiarkan diri untuk di hijack. Hijack dong, gitulah kira-kira Bu. Paham ya Bu, Pak? Jadi nanti kalau mulai marah, mulai sadar, oh ini ada yang hijack nih. Nah minimal itu aja dulu. Begitu nanti ada pemikiran-pemikiran negatif, ngejelekin apa dan lain-lain, disadari bahwa ada pihak lain yang sedang menghijack saya, gitu kira-kira. Oke ya, karena nanti tugasnya si tukang hijack ini, tugasnya cuma satu Bu, Pak. Membuat kita untuk gak masuk ke kelasnya Tuhan. Dah gitu, intinya itu aja. Makanya Ibu Bapak kalau datang ke pura, Ibu Bapak ngelihat itu raksasa-raksasa gede banget bawa tongkat gitu kira-kira. Itu tuh ngejaga, itu tuh simbol dari dalam tanda petik itu pokoknya di rumah ibadah gitu di depan tuh suka ada simbol-simbol gede yang bawa gada, bawa itu kan guard gitu. Supaya ngelewatin itu, si pihak lainnya keluar dulu gitu, supaya si setannya takut dulu gitu kira-kira. Kalau di masjid ada batas suci, Bu, Pak. Nah ini masuk ke sini jangan bawa-bawa pihak lain dong gitu intinya. Gitu ya kira-kira. Makanya disuruh wudhu dulu, disuruh bersihin dulu. Maka kenapa kalau mau ke pura ada ketemu air dulu apa. Wah Ibu Bapak ini kalau kita dalemin dalam konteks yang lebih dalam, keren banget gitu. Ya Allah ini bagus banget gitu ya membuat ini supaya masuk ke dalam kelasnya itu benar-benar pure only you and me gitu kata Tuhan. Nanti akhirnya you-nya hilang tinggal me. Disitulah kita bisa mengatakan la ilaha illallah gitu kira-kira. Nah sekarangnya kan aku kecilnya ada terus sih gitu kira-kira. Oh kalau nggak saya tolong, oh nggak bisa makan dia nih.
Oh, kalau nggak saya ajarin, oh kalau bukan saya nih yang ngajak, udah tuh selesai aja. Itu pihak lain aja. Nah, ibu bapak nanti bisa merasakan nih, ngobrol sama siapapun ya, yang lagi kita ajak ngobrol tuh pihak mana gitu kira-kira. Nah, ibu bapak, nggak bisa kita punya kepekaan itu kalau nggak pernah sholat gitu aja udah gampangannya. Maka sholat itu penting banget. Nah, kita udah tahu ya, sholat itu bukan hanya sholat ritual, bukan gitu. Tetapi kita nanti akan mengerti bahwa jangan lupa ibadah jasmani juga iya, ibadah ruhani juga iya. Jadi sholat jasmani dan ruhani juga iya. Makanya di surat 2238 dikasih tahu, peliharalah semua sholatmu dan sholat wusto. Wusto itu pertengahan. Yang di tengah-tengah itu adalah kolbumu. Kolbu itu di tengah-tengah kan intinya, di center gitu. Itu juga koneksikan dong dengan Tuhan gitu kira-kira. Jadi jangan hanya berpikir sesuatu yang ritual gitu kira-kira. Sampai sini oke, Ibu Bapak aman? Sip.